Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semua baik kan? Itu yang selalu Ibu harapkan. Kalian, mama, papa, kita semua dalam kondisi sehat. Dalam situasi seperti ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Sebelum masuk dalam materi kita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini Engkau mempersiapkan kami untuk kembali belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kami ingin belajar tentang bagaimana Tuhan selalu hadir ketika kami menghadapi kesusahan. Terima kasih, siapkan diri kami dengan baik. Biar Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Materi kita hari ini adalah Allah hadir dalam kesusahan. Tujuan materi hari ini yaitu supaya kita memahami kehadiran Allah dalam hidup manusia. Tapi sebelumnya kita nyanyi yuk bersama-sama. Sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bukti bahwa Allah selalu hadir dalam setiap penderitaan atau kesusahan yang kita hadapi, kita akan melihat satu kisah cerita yang ada di dalam Alkitab. Waktu itu, bangsa Israel sudah keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Bapak Musa. Bangsa Israel berjalan di gurun Sin. Itu kalian akan bisa lihat di dalam Kitab Keluaran 16 ayat 1 sampai 35. Keluaran 16 ayat 1 sampai 35. Nanti jangan lupa ya dibaca Alkitabnya. Pada waktu itu, Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah nenek moyang mereka, yaitu tanah Kanaan. Dalam perjalanan, mereka melewati padang gurun yang sangat luas. Antara lain, mereka tiba di gurun Sin. Di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hijau seperti yang ada di sekitar kita ya. Makanan tidak ada. Mereka takut mati. Apa yang mesti mereka lakukan? Mereka mulai mengeluh.
Mereka mulai marah-marah, ngomel-ngomel, ya, protes kepada Bapak Musa. Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti. Wow, kita lihat ya. Tidak hanya roti di pagi hari, tetapi juga pada sore hari datang banyak sekali burung puyuh. Dan itu bisa dimasak menjadi makanan daging buat bangsa Israel. Kalau pagi hari, di halaman, di luar kemah mereka, banyak sekali roti. Namanya roti mana. Warnanya putih. Rasanya enak, seperti kue madu. Tetapi ketika siang hari, sisa roti mana itu tidak diambil. Karena ketika dia terkena sinar matahari, roti itu akan meleleh, mencair. Pesan Tuhan pada bangsa Israel bahwa setiap satu orang hanya boleh mengambil satu mangkok dari satu hari itu. Jadi mereka hanya boleh mengambil satu mangkok roti mana sampai hari kelima. Roti itu harus dimakan di hari itu juga. Tidak boleh disimpan. Karena kalau disimpan sampai besok, roti itu akan bau busuk. Akan mengeluarkan ulat. Jadi tidak boleh lebih dari satu hari. Cukup untuk hari itu saja. Tuhan memberikan hari ketujuh sebagai hari Sabat, yaitu hari untuk beristirahat dan tidak bekerja. Kalian lihat, ini urutannya. Hari ke-1, mereka hanya boleh mengambil satu mangkok untuk cukup mereka makan. Hari kedua, satu mangkok juga cukup untuk mereka makan sendiri. Hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Sedang hari keenam, mereka boleh mengambil 2 mangkok karena akan dimakan sampai besok hari ketujuh, yaitu ketika hari Sabat. Karena ketika hari Sabat, mana itu tidak ada pada bangsa Israel. Luar biasa kan? Khusus menjelang hari Sabat, mereka boleh menyimpan satu mangkok lagi untuk stok besok. Itu Tuhan sudah atur semua. Dan hebatnya, ketika hari Sabat itu, mana itu tidak berbau busuk atau tidak berulat. Wah, memang hari itu Tuhan ingin orang-orang tidak sibuk mencari makanan atau mereka bekerja. Tapi Tuhan ingin bangsa Israel itu khusus datang kepada Tuhan, beribadah untuk Tuhan di hari Sabat. Tetapi ketika orang tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, supaya mereka menyimpan makanan, supaya mereka tidak mencari makanan di hari Sabat, mereka tidak akan menemukan makanan. Memang kan Tuhan sudah bilang ya tadi bahwa ketika menjelang Sabat mereka boleh menyimpan roti. Jadi supaya mereka tidak sibuk mencari-cari makanan. Itulah cara Tuhan menolong bangsa Israel ketika mereka kebingungan, kesusahan, mencari bahan makanan selama mereka di padang gurun. Tidak sebentar loh mereka di padang gurun. Mereka berjalan selama 40 tahun lamanya.
sebagai bahan refleksi kita, yaitu ketika manusia dalam kesusahan, Allah terus berkarya di dalamnya. Yang kedua, karya Allah juga selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sangka. Seperti Tuhan menolong kita ketika kita belajar, memampukan kita, memberi orang tua, itu bentuk karya Allah. Memampukan kita untuk mengerti setiap pelajaran yang diberikan. Itu juga bentuk pertolongan Tuhan. Ketika kita dalam kondisi masa pandemi ini, Tuhan berikan kemudahan yang kita dapatkan. Tuhan beri kita juga kesehatan. Demikian juga Allah selalu hadir dalam setiap kesusahan-kesusahan yang lain yang akan kita hadapi setiap hari. Demikian anak-anak, kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tidak hanya pada bangsa Israel yang mereka sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian di padang gurun Sin yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi manusia. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dalam kondisi masa kesusahan, kalian ketika bersedih, gelisah, lagi bete, Allah akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa, ingat ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian perhatikan tugasnya dengan baik, kerjakan dengan tepat waktu. Ingat, ada batas waktunya. Batas waktunya sampai besok pagi jam 7. Jadi, Ibu tidak harus perpanjang lagi. Karena kalau kalian menunda-nunda, kalian nilainya KKM sangat rendah. Jangan sampai agama itu di bawah KKM. Kalau agama sampai di bawah KKM, ya terpaksa kalian tinggal kelas. Sayang kan? Waktu yang terbuang dengan sia-sia. Jadi kerjakan dengan baik. Baca soalnya baik-baik. Tulis yang rapi, yang jelas. Nah, setelah itu kalian boleh upload di sekolah. Ya, hasil kerjaan kalian kirim di sekolah. Oke, kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami sudah Tuhan ajarkan bagaimana Engkau selalu hadir dalam setiap kesusahan kami, dalam setiap masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Kami juga percaya bahwa Tuhan hadir dalam keluarga kami. Setiap masalah yang dihadapi orang tua kami, keluarga kami, Tuhan selalu campur tangan. Kami percaya Allah selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.